tim kami yang turun di lokasi dan yang menemukan barang ini itu tidak ada sama sekali mendengar atau ada permintaan tolong, suara dan lain sebagainya. Sejauh ini sama sekali. Jejak langkah kaki kopilot pesawat ATR 42500 Farhan Gunawan membawa harapan bagi keluarganya. Namun hingga kini tim SAR belum memberi kabar baik terkait kondisi Farhan. Langkah kaki terdeteksi dari handphone yang diduga terkoneksi dengan smartwatch Farhan. Handphone Farhan memang lebih dulu ditemukan setelah pesawat ATR menabrak lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan ketika perjalanan dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu 17 Januari. Setelah ditemukan, HP tersebut diserahkan kepada Dian, kekasih Farhan yang sudah 5 tahun bersama. Ketika dilihat, ternyata fitur smartwatch di HP masih menunjukkan pergerakan. Pada Minggu pukul 6 pagi menunjukkan bahwa 9.000 langkah kaki. Kemudian pukul 10 di hari yang sama, langkah kaki bertambah menjadi 13.000. Menurutnya pergerakan langkah Farhan terdeteksi selama 3 hari terakhir. Ia pun meminta agar tim SAR menerjunkan personel lebih banyak agar Farhan segera ditemukan. Sementara staf SAR Mission Koordinator Basarnas Makassar Arman Amiruddin mengaku langsung melakukan penelusuran setelah mendapat kabar tersebut. Menurutnya hingga kini tim SAR tidak mendapat tanda-tanda kehidupan dari penumpang pesawat ATR 42500. Bahkan 10 tim yang sempat menginap di tebing juga tidak mendengar suara permintaan tolong di sana. Meski begitu, tim di lapangan kini masih menunggu hasil penyelidikan Cyber Polda untuk mengetahui titik koordinat jatuhnya handphone tersebut. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait informasi tersebut dan saat ini tetap fokus pada proses pencarian korban. Bang, Kang, ini ada viral ini Bang soal siapa namanya? Farhan, pacarnya Farhan, dia yang mengaku pacarnya si Farhan itu. Ya, jadi sementara tim juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini kami sudah koordinasi bahwa pihak pacar ini sudah melaporkan ke Cybercrime Polda. Untuk kami meminta supaya bisa dilacak koordinat terakhir. Nah, untuk membantu kami. Koordinat dari jam tangan itu ya? Terakhir, karena di laporan yang dia kirim itu per jam 6.53 hari Minggu itu ada terbaca sampai 9.000 langkah itu jam 6.53. Terus sampai ke jam 10 itu 5.33 AM ya, 13.000 langkah itu. Untuk memastikan bahwa ini karena yang beredar itu katanya ada langka nih. Nah, kami belum bisa memastikan bahwa ini hidup atau gimana. Intinya HP ini kami serahkan memang kemarin untuk bisa dibuka kuncinya karena locknya tidak bisa di ini, makanya kami buatkan surat pernyataan supaya bisa dibawa ke Makassar untuk bisa dibuka. Nah, setelah dibuka barulah pihak pacarnya ini mengirimkan bahwa ada aktivitas, tapi belum tim kami yang turun di lokasi dan yang menemukan barang ini itu tidak ada sama sekali mendengar atau ada permintaan tolong, suara dan lain sebagainya. Sejauh ini termasuk tim yang menuruni tebing. Itu Pak ya. Yang nginap di atas kan masih ada 10 orang nih. Yang menuruni tebing itu ada 10 orang. Memang tidak ada suara atau permintaan bantuan. Belum ada sejauh. Ya, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu ada tanda-tanda kehidupan. Tapi melihat dari kondisi ini, kalau dilihat secara ada pergerakan, tapi untuk memastikan bahwa itu hidup atau seperti apa, kami belum bisa ini. Sambil menunggu laporan dari Cybercrime, kami menunggu koordinat yang terakhir supaya kami bisa
menuju ke titik itu. Karena smartwatch ini on, dia menunjukkan koordinatnya ada di mana dan mengirim ke HP itu. Artinya dari hasil pemeriksaan cybercrime Nanti itu baru kami olah, kirimkan tim yang ada di puncak untuk menuju koordinat terakhir dari jam tangan. tersebut. Mungkin itu yang bisa kami berikan gambaran. Siap. Ada sih, biasanya memang kebiasaan dari Pak Haryadi ini kalau memang ada mau berangkat itu selalu telepon. Jadi pas hari Sabtu pagi itu memang sebelum berangkat ada video call dengan istri. Iya, biasalah mau terbang kan, video call sama keluarga lah, sama istri kalau mau terbang gitu pas Sabtu pagi. Haryadi, kru pesawat ATR 42500 asal Karanganyar, Jawa Tengah menjadi salah satu korban pesawat jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 18 Januari. Haryadi terakhir berkomunikasi dengan istrinya melalui video call sebelum pesawat dinyatakan hilang kontak. Diketahui Haryadi telah berkarir di dunia penerbangan sekitar 5 tahun. Untuk mengetahui situasi di rumah duka kru pesawat ATR Haryadi ini, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Rekan Mardon. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Rima, bisa saya sampaikan di rumah suasana di rumah dari salah satu kru pesawat ATR yang kemarin jatuh di Sulawesi Selatan. Tepatnya berada di perumahan Puri Kahuri Pandika, ya, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kemarin nampak pihak keluarga sudah datang ke lokasi, dan dari nampak dari orang tua hingga saudara dari Heri, Yati dan istri sudah tiba di sana. Meskipun begitu, saat itu sore itu Pak Kajang belum dipasang kajang dan masih menunggu kepastian. Namun tadi pagi sekitar pagi nampak dari lokasi dari kami mencoba datang lagi dan terlihat kajang sudah dipasang di depan rumahnya. Saat ditemui Tribun Solo, wartawan dan awak wartawan lainnya, adik dari ipar dari Haryadi mengatakan kondisi dari istrinya, istri Haryadi nampak shock berat. Oleh karena itu tidak bisa ditemui untuk sampai saat ini, dan keluarga masih berharap keberadaan Haryadi bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Dan Haryadi sendiri tinggal di situ sudah lama bersama istrinya, sekitar belasan tahun. Hal itu disampaikan oleh Ketua RT setempat, Rudi, yang bernama Rudi. Dari penuturan Rudi sendiri, Haryadi ini sudah tinggal selama 12 tahun di sana bersama istrinya, dan dikenal sebagai orang yang baik dan supel dan mau bersosialisasi dengan masyarakat. Meskipun kesibukan dia sebagai awak pesawat yang mengharuskan dia meninggalkan rumah selalu jarang pulang ke rumah. Meskipun begitu, Haryadi dari pihak tetangga juga mengaku kaget dan mendengar kabar ini, dan berharap Haryadi, sosok tetangga yang dikenang baik ini, bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Demikian, kembali studio. Ya, Mardon, kemudian kapan terakhir kali keluarga berkomunikasi dengan Haryadi? Oke, untuk Haryadi untuk komunikasi terakhir
pihak Heriadi dengan istri itu Sabtu kemarin. Jadi sebelum keberangkat Heriadi menjalankan tugas terbang, menjalankan tugasnya. Setelah itu pihak istri mengetahui kalau Heriadi terdaftar atau masuk dalam pesawat yang dikabarkan hilang kontak itu disampaikan langsung oleh pihak perusahaan. Baik, saat video call terakhir dengan istri, apakah almarhum sempat menyampaikan pesan khusus? Sampai saat ini kita masih belum bisa meminta keterangan itu karena kondisi dari pihak keluarga, pihak istri tidak bisa diajak komunikasi. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Mardon, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Emang dari sudah ada komunikasi mau berangkat ke Makassar atau seperti apa? Terakhir komunikasi dengan keluarga? Ada sih, biasanya memang kebiasaan dari Pak Haryadi ini kalau memang ada mau berangkat itu selalu telepon. Jadi pas hari Sabtu pagi itu memang sebelum berangkat ada video call dengan istri. Izin kali ini? Iya, biasalah mau terbang kan, video call sama keluarga lah, sama istri kalau mau terbang gitu pas Sabtu pagi. Kalau Pak Haryadi itu di pesawat ATR itu sebagai apa? Kru penumpang atau? Bukan, kru. Oh, kru ya? Kebetulan beliau FO. FO dari pesawat ATR. Terus Pak, kalau sosok dari Pak Haryadi di mata keluarga bagaimana? Wah, Haryadi sih kalau saya jujur sih orang baik, jujur, bekerja keras. Yang saya tahu sih itu sih, yang pasti sih orangnya baik banget. Dengan keluarga juga sayang, dengan saudara, dengan istri. Pokoknya beliau itu family lah. Dengan keluarga baik, saudara semuanya baik lah untuk Pak Haryadi. Kalau dari pihak keluarga sendiri mengetahui peristiwa jatuhnya pesawat tersebut seperti apa? Kapan? Lebih tepatnya sih pas hari Sabtu ya, dari pihak maskapainya atau perusahaan IAT ya, Indonesia Air Transportnya menginformasikan ke kakak saya selaku istri. Untuk waktu tepatnya saya kurang tahu. Yang pasti beliau pertama ditelepon, cuman kebetulan mungkin HP nggak ada dekat istri kakak saya kan, jadi di WA. Di WA yang menyatakan kalau untuk pesawat tersebut hilang kontak. Untuk update selanjutnya nanti akan diinformasikan kembali. Untuk informasi pertamanya seperti itu. Untuk selanjutnya nanti diinfo kembali seperti itu update-nya. Kalau informasi terakhir gimana Mas? Info gimana? Informasi terakhir Yang diterima Sampai hari ini. Sampai hari ini sih masih dalam tahap pencarian sih. Kita juga belum ada kabar terbarunya. Semuanya masih dalam pencarian katanya. Jadi kita juga nunggu kabar dari tim SAR atau tim yang melakukan pencarian di Ujung Pandang ya, Pak daerah sana. Belum ada info update sih dari pihak Ujung Pandang Makassar. dari pihak keluarga ada yang ke sana? Dari pihak keluarga ada perwakilan. Sebab kebetulan kan kemarin dari pihak IAT-nya juga menyampaikan kalau mereka akan memberangkatkan dari pihak keluarga. Kebetulan kan kalau untuk istri kan nggak mungkin karena masih shock ya, nggak bisa. Jadi diwakilkan dengan suami dari adik dari Pak Haryadi. Ada di Makassar. Mas, kalau kemarin sendiri polisi tes DNA atau gimana? Ada hari Minggu dari Polda ya? Jam 2 sekitaran ya, sekarang siang itu ngambil antemortem dengan dia bapak dari Pak Haryadi. Bapaknya asing dulu? Bapaknya Pak Haryadi namanya? Namanya Pak Supardi. Pak Supardi. Supardi. Pak Supardi. Bapak sama istri ya? Enggak ada, kebetulan hanya Bapak saja. karena istri juga kurang sehat. Ibunda dari Pak Haryadi juga kurang sehat kondisinya. Jadi hanya diambil dengan bapaknya aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.